Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama Jepang yang berjudul Suma Sogakusei ni Naru episode 4. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini masih disutradarai oleh Sugoi Toshio, dibintangi oleh Susumi Shinichi, Ishida Yuriko, Makita Aju, Maida Nono, dan nama besar lainnya. Di episode sebelumnya, Keisuke dan Takai yang sedang bernostalgia dengan mengingat masa lalu mereka saat berlibur ke akuarium untuk melihat pertunjukan Paus Orca. Di hari Minggu, kebetulan ibu Takai yang batal untuk mengajak Takai berbelanja. Akhirnya Keisuke segera mengajak Takai untuk piknik ke SeaWorld. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di hari spesial Takai, Keisuke meminta Takai untuk datang ke rumahnya yang ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Takai, di mana Mai dan Takai telah menyiapkan kue ulang tahun Takai dan membuat Takai sangat bahagia. Singkat cerita, saat Takai pulang dari rumah Keisuke, ia diantar oleh Keisuke dan Mai menggunakan taksi. Terlihat ibu Marika yang baru saja pulang dan tidak sengaja ia memergoki anaknya yang diantar pulang oleh Keisuke dan juga Mai dengan menggunakan taksi, yang otomatis membuatnya curiga karena melihat mereka yang begitu akrab. Karena penasaran, kemudian ibunya segera mendatangi dan menghentikan taksi itu dari depan dan membuat taksi itu berhenti mendadak yang membuat Keisuke dan juga Mai kaget. Bahkan ia juga menggedor kaca mobil taksi itu dan akhirnya Keisuke berusaha menjelaskan kepada ibu Takai tentang maksud dan tujuannya. Di sini auto membuat ibu Takai sangat mencurigai hubungan mereka karena dengan jelas ia melihat Takai keluar dari taksi itu. Keisuke pun segera meminta maaf kepada ibu Takai sambil memperkenalkan dirinya. Takai yang takut Keisuke keceplosan, ia segera memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kepada sang ibu bahwa Keisuke adalah teman ayahnya yang secara kebetulan bertemu dengannya dan kemudian mengantarkannya naik taksi sampai depan rumah. Saat itu sang ibu sempat berterima kasih kepada Keisuke, namun dengan nada dan mimik yang sinis, ia mengatakan agar Keisuke tidak lagi memanjakan Marika karena ia terbiasa jalan kaki. Bahkan saat Keisuke mencoba basa-basi dan mengajaknya minum teh saat senggang nanti. Namun itu tak berpengaruh apapun untuk ibu Takai. Ia malah mengacuhkannya dan segera mengajak Takai meninggalkannya. Namun dengan santainya, sembari berjalan meninggalkan Keisuke, Takai masih sempat tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Mai dan Takai. Di pagi yang cerah, seperti biasa, Keisuke menunggu Marika di tempat biasa dengan sorban yang tak lupa ia pakai. Kemudian Keisuke mendapatkan pesan dari Marika yang mengucapkan terima kasih atas pesta ulang tahunnya semalam. Takai juga meminta maaf kepada Keisuke karena tidak bisa memberinya bekal di hari itu. Meski demikian, Marika juga tidak lupa memberi semangat kepada Keisuke meski Takai tidak membawakan bekal makan siang untuknya. Saat jam istirahat kantor, terlihat Moria yang menyapa Keisuke dengan tangannya. Keisuke pun merespon salamnya. Namun pada saat itu, Moria yang teringat dengan perkataan Takai, tiba-tiba ia menutup mukanya karena malu karena mengingat percakapannya waktu lalu bersama Marika yang membicarakan perasaannya kepada Keisuke. Dan ternyata saat itu Moria membawakan bekal makanan untuk Keisuke. Hingga Keisuke pun memuji masakan dari Moria yang membuat Moria malu tersipu. Saat itu Moria juga memberitahu kepada Keisuke bahwa minggu depan akan ada pertandingan bola di SD Sakura dan hal itu membuat Takai senang karena ia pasti akan datang dan mendukung tim dari Takai. Takai yang mengingat bahwa Moria jago masak, ia meminta Takai agar mengajarinya untuk membuat telur gulung yang enak. Sementara di sekolah, Marika diberi selamat oleh teman-temannya karena telah terpilih menjadi perwakilan tim basket. Ketika Marika akan pulang, ia dipanggil oleh temannya yang bernama Himari yang mempertanyakan soal lanjutan gambar komik di bab selanjutnya. Terlihat dari mimik Marika yang melupakan hal itu. Dan ternyata mereka saling bertukar catatan cerita komik. Namun Marika belum menulis cerita komik itu, ia hanya menggambar seekor kucing. Yang kemudian Marika pun meminta bantuan Yuri untuk menyelesaikannya guys. Di malam harinya, terlihat ibu dari Marika yang sedang mendapatkan masalah pekerjaan, di mana ada seorang pelanggan yang menuntut kupon gratis. Namun kupon itu tak berlaku lagi. Ibu Marika sempat meminta maaf, namun pelanggan yang merasa kecewa itu berniat untuk melaporkan ke atasannya. Setelah itu ibu Marika pulang. Ia yang terlihat lembur, lelah dan penuh pikiran. Sampai-sampai sapaan dari sang anak pun tidak ia jawab, hingga sempat membuat Marika kecewa. Namun walaupun begitu, ternyata sang ibu masih peduli dengan anaknya dan menanyakan bekal apa yang Marika inginkan untuk acara besok. Marika yang mendengar itu, auto langsung merasa senang dan menjawab bekal apapun itu ia akan suka. Di hari sebelum acara pertandingan,
terlihat Keisuke yang begitu semangat belajar membuat telur gulung bersama Moria. Awalnya cara masak Keisuke sangat berantakan, namun dengan semangat masa pubernya yang kedua kali ia berhasil membuat telur gulung yang enak. Saat itu terlihat Moria yang terus menatap mata Keisuke yang sedang sibuk belajar memasak. Tidak bisa dipungkiri, dari mata Moria yang lahir benih-benih cinta. Cie. Keesokan harinya terlihat Keisuke dan Mei yang telah sampai di SD Sakura. Mereka yang ingin masuk ke sekolah itu untuk memberikan support kepada Marika. Sayangnya mereka tidak memiliki tiket. Keisuke sempat mencoba untuk menjelaskan kepada panitia, namun ia gagal yang membuat panitia dan orang-orang mencurigainya karena penjelasannya tidak masuk akal. Beruntung Takeru datang di saat yang tepat, yang kemudian memberi 2 tiket masuk untuk Keisuke dan Mei agar mereka bisa mendukung tim Takeru di pertandingan nanti. Di sana terlihat Marika yang sedang sibuk mencari di mana ibunya. Lalu ia dikejutkan dengan Keisuke dan Mei yang datang untuk menyemangati Marika. Marika yang takut dengan ibunya, ia segera menarik mereka ke tempat sepi dan menyuruhnya untuk tidak terlalu mencolok dan bertindak mencurigakan. Ia juga menyarankan agar tidak mencoba mengobrol dengan ibunya walaupun nantinya mereka akan bertemu. Dan kini pertandingan lempar bola pun dimulai. Marika dan teman-temannya begitu senang dan bersemangat dalam permainan itu. Sementara Keisuke dan Mei berada di tepi lapangan yang juga sedang menyemangati Marika. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh tim Marika. Ia yang merasa ada sesuatu yang kurang. Marika terus mencari di mana ibunya, namun sayangnya ibunya tidak ada di sana. Pertandingan dilanjutkan dengan permainan bola basket, di mana saat itu Keisuke yang sesaat sedang mengobrol dengan Mei. Kepalanya terkena bola basket itu yang membuatnya kaget. Namun ia kembali menyemangati mereka dan melemparkan bola basket itu dari kejauhan hingga bola itu masuk ke dalam ring dan membuat semua orang kaget. Namun dengan dukungan itu, tim Marika dan Takeru kembali memenangkan pertandingan itu. Setelah itu semua murid pun beristirahat, di mana mereka semua menikmati bekal makanan kecuali Marika yang tidak dibawakan bekal oleh ibunya, sehingga membuatnya sedih dan melamun di belakang gedung. Lalu Takae mendatanginya kemudian memberinya bekal dari resep yang diajarkan Moria kepadanya. Saat sedang menikmati makanan dari Takae, mereka tidak sadar kalau teman Moria tak sengaja melihat mereka berdua. Di lain sisi, sang ibu Marika yang bernama Chika ternyata sedang berjalan-jalan dengan pacarnya yang bernama Hiroki. Di sana mereka membicarakan hal yang cukup serius kepada Chika karena kemungkinan mereka tidak bisa bertemu lagi karena Hiroki akan dimutasi tempat kerja yang membuat Chika auto kaget dan sedih. Karena di kota ini tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya untuk mendengar keluh kesahnya selain Hiroki. Bahkan orang tua murid di sekolah mereka hanya berpura-pura peduli padanya dan selalu bercerita buruk di belakangnya. Di scenes lain, kini Yuri terlihat kembali mengajukan gambar komiknya. Kemudian mantan atasannya 10 tahun lalu sempat memujinya dan membuat Yuri berterima kasih. Namun ternyata atasannya itu menolak Yuri untuk kembali bergabung dengan beralasan kalau komik Yuri tidak ada perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Dengan rasa putus asa, Yuri pun segera pergi dari ruangan itu. Saat Yuri keluar dan turun dari sebuah tangga, tak sengaja Yuri menabrak seorang gadis yang membuat kertasnya jatuh berhamburan. Dan ternyata gadis itu adalah sang penulis novel bertema reinkarnasi yang sedang dibaca oleh Yuri akhir-akhir ini. Secara sengaja atau tidak, gadis itu sempat melihat isi komik Yuri dan gadis itu pun tertarik dengan komik milik Yuri, yang membuat mereka melanjutkan perbincangan mereka di sebuah restoran. Terlihat Yuri dan gadis itu yang sama-sama supel dan membuat mereka begitu cepat akrab. Saat itu Yuri mengungkapkan bahwa ia mendapatkan cerita komiknya dari kehidupan kakak iparnya, yaitu Marika yang membuat cerita sama, walaupun Yuri tidak begitu yakin dengan cerita itu. Namun tidak gadis itu yang terlihat percaya dengan reinkarnasi. Sementara karena pertandingan di sekolah Marika telah selesai, kini Keisuke dan Mei segera pulang. Saat sedang berjalan, Mei dan Keisuke tidak sengaja mereka mendengar percakapan orang tua teman Marika, di mana mereka mengetahui bahwa orang tua Marika telah berpisah karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga sangat menyayangkan karena Marika adalah anak yang hebat, sedangkan ibunya begitu galak kepada Marika. Saat melihat Takeru, Keisuke dan Mei yang semakin penasaran, mereka memanggil Takeru untuk menanyakan beberapa hal tentang Marika. Mereka kemudian mengajak Takeru di sebuah restoran untuk makan bersama sembari Takeru yang menceritakan tentang Marika dengan ibunya. Di sana Takeru menjelaskan bahwa sang ibu dari Marika sangat galak. Bahkan ia dan teman-teman sekelasnya pernah melihatnya sendiri saat kelas praktek, di mana saat itu ibu Marika memarahi Marika di depan semua teman-temannya. Namun akhir-akhir ini ia melihat mereka terlihat sangat ceria dan karena itulah Takeru juga ikut merasa senang.
Di lain sisi, Marika yang telah menyelesaikan buku komiknya atas bantuan adiknya Yuri. Kini Marika bertemu dengan Himari untuk mengembalikan buku komiknya. Di sana Himari malah mengatakan jika Marika yang sekarang terlihat berbeda dan sudah melupakan tentang dirinya. Mendengar itu, memori Marika tiba-tiba sedikit teringat tentang temannya Himari saat bersamanya dulu. Lalu Marika pun berkata bahwa dirinya tidak lupa dengannya, namun Himari terlihat sangat kecewa dan pergi meninggalkannya. Sins kembali memperlihatkan ibu Marika yang tidak sengaja mendengar percakapan Hiroki saat telepon, yang ternyata sudah memiliki istri dan anak dan selama ini ia membohongi Chika dengan mengatakan bahwa dirinya adalah single. Tahu tentang semua itu auto membuat Chika merasa sangat sedih dan kecewa. Bahkan Chika mengancamnya untuk mencari rumahnya dan memberitahu kepada istrinya tentang hubungan mereka. Hiroki yang ketakutan memohon kepada Chika agar tidak melakukan itu, bahkan sampai sujud-sujud. Di malam hari, di rumah Keisuke terus meminggirkan apa yang telah diceritakan oleh Takeru. Merasa sangat khawatir karena Marika belum juga membaca pesannya. Hingga kemudian ia memutuskan untuk pergi ke rumah Marika. Sementara itu terlihat Marika yang sedang mengangkat jemuran karena cuaca hujan deras dan kemudian melipat pakaian itu sembari melihat waktu yang sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Dan mengkhawatirkan ibunya yang juga tak kunjung pulang. Dan membuat Marika melihat foto bersama ibunya. Saat itu Keisuke menelpon Marika dan menanyakan kabar tentang dirinya. Keisuke juga mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju rumahnya dan ingin mengobrol dengan ibunya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah tahu cerita mengenai ibunya yang kasar kepada Marika. Namun mereka melarangnya dan mengatakan bahwa Keisuke tidak tahu cerita yang sebenarnya. Marika juga menjelaskan kepada Keisuke bahwa sang ibu memiliki banyak pikiran, di mana ia juga harus mengurus anaknya sendiri tanpa sosok seorang ayah, bahkan tidak memiliki teman curhat. Karena itulah ibunya terlihat sangat stres. Di tengah-tengah obrolan mereka lewat telepon, tiba-tiba sang ibu datang yang sedang memergoki Marika sedang berbicara dengan seseorang. Marika yang merasa kaget dan terdesak segera menyembunyikan smartphone-nya dan seketika diam dan kebingungan. Sang ibu juga menanyakan smartphone itu karena sang ibu tidak merasa membelikannya. Marika yang sangat kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari ibunya, ia hanya bisa terdiam dan membuat ibunya menangis sembari mengatakan bahwa semua orang sama saja, bahkan anaknya sendiri juga ikut mengkhianati dirinya. Keisuke yang mendengarnya, ia sangat khawatir dengan Marika dan bergegas agar secepatnya sampai di rumah Marika. Bahkan ia meninggalkan payungnya walaupun kondisi hujan deras. Lalu sang ibu segera mengambil smartphone milik Marika untuk membantingnya. Namun Marika berusaha menahannya yang membuat ibunya akan menampar Marika. Namun tiba-tiba Keisuke telah sampai dan langsung menghentikan sikap ibu Marika karena apa yang dilakukannya itu sangat salah dan ia tidak seharusnya bertindak kasar kepada sang anak. Ibu dari Marika yang benci dengan Keisuke semakin marah dan berpikir bahwa Keisuke tidak perlu menasehatinya karena dia hanya orang asing yang sangat tidak sopan karena masuk rumah orang tanpa permisi. Keisuke yang emosi, ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang asing sambil melihat Marika dan ia bersedia untuk merawat Marika jika ibunya tidak mampu untuk merawatnya dengan muka yang merah. Hal itu membuat Marika dan sang ibu hanya terdiam dan tidak berkata apapun. Itulah alur cerita film Suma Sogakusai ni Naru episode 4 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.